Merdeka. Bendera merah putih akan menyala di seluruh penjuru Nusantara sebagai momentum besar di mana kita mengenang sejarah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang puncaknya tanggal 17 Agustus. Merah putih akan berkibar di setiap sudut jalan, gedung-gedung, rumah-rumah, hingga kendaraan. Mengingatkan kita atas perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, membakar kembali semangat perjuangan untuk mempertahankan dan menjaga kemerdekaan yang sudah kita raih. Namun, sejauh mana kita mengetahui asal-usul dan filosofi yang melekat pada bendera merah putih yang sering kita lihat saat ini? Mungkin sudah pada tahu ya, atau ada yang belum tahu, dan banyak fakta unik dari bendera merah putih. Apa saja fakta unik itu? Langsung saja kita simak videonya. Yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini. Terima kasih. Merdeka. Gak apa-apa ya, walaupun belum 17-an. Sejarah bendera merah putih. Ternyata, warna merah dan putih pada bendera sebenarnya telah digunakan sejak zaman kerajaan. Kerajaan pertama yang menggunakannya ialah Majapahit, yang berpusat di Jawa Timur. Kerajaan itu menjadikan bendera merah putih sebagai lambang kebesaran mereka pada abad ke-13. Tidak hanya Majapahit, kerajaan Kediri juga menggunakan warna merah putih sebagai panji kerajaan. Bahkan bendera pada Perang Sisingamangaraja IX dari Tanah Batak juga berwarna merah dan putih. Ketika terjadi perang di Aceh, pejuang-pejuang Aceh menggunakan bendera perang berupa umbul-umbul dengan warna merah dan putih. Di bagian belakangnya diaplikasikan gambar pedang, bulan sabit, matahari, dan bintang serta beberapa ayat suci Al-Quran. Di zaman kerajaan Bugis Bonek, Sulawesi Selatan, sebelum Arung Palaka, bendera merah putih digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kebesaran kerajaan Bonek, atau bendera Bonek dikenal dengan nama Woromporang. Selanjutnya di Perang Jawa, Pangeran Diponegoro menggunakan panji-panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan penjajah Belanda. Kemudian pada tahun 1928 di Pulau Jawa, bendera merah putih digunakan sebagai bentuk protes dan semangat dan kaum nasionalis untuk lepas dari penjajahan Belanda. Usai Perang Dunia Kedua dan Indonesia merdeka, bendera merah putih mulai digunakan sebagai bendera nasional. Bendera Sangsaka merah putih pertama kali dikibarkan di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 saat proklamasi kemerdekaan. Setelah sebelumnya, bendera bangsa penjajah yaitu Belanda dan Jepang berkibar di Indonesia. Usai kemerdekaan, bendera merah putih selalu dikibarkan setiap upacara bendera. Berkibarlah benderaku juga merupakan lagu yang diperuntukkan untuk bendera merah putih. Lagu ini merupakan karangan Ibu Sud yang digolongkan sebagai salah satu lagu wajib. Lagu ini menceritakan kegigihan Jusuf Pronodipuro, seorang pimpinan kantor radio Republik Indonesia menjelang agresi militer Belanda I pada tahun 1947. Yusuf mendapat ancaman senjata api dari pasukan Belanda untuk menurunkan bendera merah putih yang berkibar di kantor RRI. Tetapi Yusuf mempertahankan bendera merah putih untuk terus berkibar saat itu. Sebelum resmi jadi bendera kebanggaan Indonesia, Sangsaka merah putih ini melalui beberapa proses musyawarah dan dibentuklah sebuah panitia. Panitia bendera kebangsaan dibentuk dari hasil sidang pada 12 September 1944. Panitia tersebut diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dan beranggotakan Pura Direjo, Dr. Purba Caraka, Dr. Hussein Jayadiningrat, Mr. Muhammad Yamin, Dr. Rajiman Wijoyo Diningrat, Sanusi Pane, Kiai Haji Mas Mansur, dan Profesor Dr. Supomo. Setelah penentuan warna dan ukuran bendera, kain bendera dengan panjang 300 cm dan lebar 200 cm diantarlah ke Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta. Setelah kembali ke Jakarta dari pengasingan di Bengkulu, Fatmawati, istri Insinyur Soekarno, menjahit kain tersebut dan akhirnya dikibarkan pada hari proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. Pengibaran tersebut dilakukan oleh Latif Hendra Diningrat dan Suhud. Kemudian pada tanggal 13 November 2014, bendera diukur ulang yakni dengan panjang 276 cm dan lebar 199 cm. Nah, di balik sejarah yang telah kita bahas barusan ada beberapa fakta-fakta unik dari bendera merah putih. Mengapa
berwarna merah putih. Ini ternyata asal-usul warna merah putih itu sendiri berasal dari kepercayaan suku bangsa Austronesia yang mendiami dan menetap di Indonesia sejak zaman dulu. Austronesia memaknai bahwa merah adalah langit dan putih adalah tanah. Dan pada zaman perjuangan kemerdekaan, merah dimaknai sebagai keberanian, kegigihan dalam melawan penjajah, serta putih sebagai niat suci dalam memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pernah dipakai oleh kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia. Catatan paling awal yang menyebutkan tentang penggunaan bendera merah putih dapat ditemukan dalam Pararaton, yang menyebutkan bahwa bala tentara Jayakatwang dari gelang-gelang mengibarkan panji berwarna merah dan putih saat menyerang Singasari. Hal ini berarti sebelum masa kerajaan Majapahit, bendera merah putih telah berkibar sejak zaman kerajaan Kediri pada tahun 1292. Selain itu, bendera Sisingamangaraja 12 juga memilih warna merah putih sebagai panji perangnya. Ketiga, bahan dan ukuran bendera pusaka. Sangsaka merah putih pertama kali dibuat dengan ukuran 276 x 200 cm yang dijahit oleh Ibu Fatmawati menggunakan 2 blok kain katun Jepang. Tetapi pada duplikasi bendera merah putih selanjutnya menggunakan bahan kain sutra dengan ukuran 300 x 200 cm dalam penggunaannya. Yang keempat, pernah disobek dan disembunyikan. Begini ceritanya, ketika Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota negara Indonesia jatuh ke tangan Belanda pada 19 Desember 1948 saat agresi militer II. Presiden Soekarno meminta ajudannya yang bernama Husein Mutahar untuk mengamankan bendera merah putih dari sitaan Belanda. Husein Mutahar lalu membaginya menjadi 2 bagian dan disimpan pada 2 tas yang berbeda sehingga jika tertangkap hanya akan dianggap kain biasa. Hebat kan perjuangan beliau. Terus yang ketujuh, terakhir dikibarkan. Pada beberapa tahun di awal kemerdekaan, upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih dilakukan dengan bendera pusaka. Namun, seiring berjalannya waktu, bendera pusaka mulai terjadi penurunan kualitas yang menyebabkan bendera menjadi rapuh dan sobek pada beberapa sisinya. Sehingga tahun 1968 menjadi tahun terakhir pengibaran bendera pusaka dan dilanjutkan dengan bendera duplikasi pada tahun-tahun selanjutnya. Yang kedelapan, memiliki banyak julukan. Bendera merah putih memiliki 3 sebutan tersendiri, yaitu bendera pusaka, sangsaka merah putih, dan bendera merah putih. Perbedaannya ada pada bendera pusaka adalah sebutan bendera yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan. Sangsaka merah putih adalah suatu nama kehormatan bagi bendera pusaka itu sendiri, yang kemudian menjadi julukan umum bagi semua bendera di Indonesia. Dan bendera merah putih yang merupakan sebutan untuk semua bendera di Indonesia yang dikibarkan. Yang kesembilan, diduplikasi sebanyak 3 kali. Nah, dilansir dari laman Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, bendera pusaka telah diduplikasi sebanyak 3 kali. Pertama, tahun 1969 atas permintaan Husein Mutahar pada Presiden Soekarno. Lalu pada tahun 1984 terjadi duplikasi lagi pada masa pemerintahan Soeharto dengan alasan bendera telah usang. Dan terakhir pada tahun 2014 pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang tetap digunakan hingga sekarang. Sejak bendera pusaka tidak lagi digunakan pada tahun 1968, bendera pusaka disimpan dalam ruangan khusus bernama Ruang Kemerdekaan di Monumen Nasional Monas bersama dengan naskah asli proklamasi yang dijaga khusus kelembaban dan suhunya untuk menjaganya tetap awet. Tetapi setiap tahunnya pada upacara kemerdekaan Republik Indonesia, bendera pusaka turut dihadirkan untuk menyaksikan upacara pengibaran dan penurunan bendera di Istana Merdeka. Nah, itu dia sejarah bendera merah putih. Semoga bermanfaat dan setelah tahu kita semakin cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan berkibarnya satu bendera, kebanggaan kita ini akan membakar semangat menjaga keutuhan NKRI, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa ini. Merdeka! Terima kasih sudah nonton video ini.
Kalau merasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share juga ke teman-temannya. Oh ya, seperti biasa, silahkan tinggalkan di kolom komentar jika mau menambahkan atau mengoreksi.